maladministrasi aja. Kami masih mediasi pertama karena prinsipal dari pihak tergugat atau para tergugat tidak hadir. Saya kira kita dari mewakili pemerintah daerah sangat optimis nanti setelah kita komunikasi dengan penggugat, insya Allah adalah titik temu. Kalau tuntutan karena gugatan kita sudah masuk, kita sementara terkait pokok perkara tetap kita lanjutkan. Pengadilan Negeri Nganjuk menggelar sidang perdana perkara identitas bayi yang diduga tertukar jenis kelaminnya. Dalam sidang perdana ini, Direktur RSUD Nganjuk, Dr. Teguh Pranoto dan Tia Restina Wardani sebagai tergugat tidak hadir. Namun hanya diwakili oleh kuasa hukum bersama dengan Samsul Huda selaku asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, dari pihak penggugat, Ferry Sujarwo hadir bersama dengan Prayogo Laksono sebagai kuasa hukumnya. Setelah melakukan pemeriksaan berkas, majelis hakim yang memimpin sidang mempersilahkan kedua belah pihak melakukan mediasi. Budi Setio Hadi, kuasa hukum tergugat, menyampaikan pihaknya bersedia mengikuti perintah majelis hakim untuk menjalani mediasi sebagaimana prosedur hukum yang berlaku. Pengacara asal Mojokerto itu menyampaikan hasil tes DNA yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara Kediri itu menyatakan jika bayi yang meninggal dunia itu identik dengan Ferry Sujarwo dan Arum Rosalina, warga desa Sonobegal, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang merupakan orang tuanya. Secara mediasi, ya kan, nanti hasilnya kita ikuti perkembangan lebih lanjut. Untuk mediasi ini dari pihak Itu juga aturan. maksudnya tanggapan dari pihak tergugat ini tenang mediasi atau Ya, alhamdulillah kita bisa menemukan nanti hasilnya titik temunya itu yang dari yang lebih baik. Yang kita dapat adalah identik. Ya. artinya sesuai dengan yang awal jenis kelaminnya Ya perempuan. itu hanya misalnya kita sebut maladministrasi aja, masalah administrasi aja. Kapan tuh Pak itu pergi keluarnya kapan prosesnya DNA? DNA kalau tidak salah hari Selasa kalau tidak salah. Masa ya? Ya, hari Selasa. Tes DNA yang kita dapat dari dokter. Berarti memang kesalahan dari bidan menuliskan Iya, Dari salam. itu Mbak Ernesta. Ya, kita berusaha untuk melakukan mediasi itu, ya kan. Nanti masalah mediasi titik temunya kita ngikuti aja hasilnya. Tapi ini memang benar maladministrasi aja, Pak. Maladministrasi aja. Atas tuntutan miliatan itu Pak dari korban gimana Pak? Wah, saya kira dari korban, makanya dengan adanya mediasi ini ya kita alhamdulillah nanti titik temunya hasilnya gimana kita ngikuti hasilnya belakangan aja. Sudah ada gambaran, Pak, mediasi nantinya seperti apa gitu? Sudah ada gambaran? Wah, saya tidak bisa nyampaikan. Mohon maaf. Mediasi antara penggugat dan tergugat pun digelar di ruang khusus mediasi Pengadilan Negeri Nganjuk. Ferry Sujarwo melalui kuasa hukumnya Prayogo Laksono mengaku menerima hasil tes DNA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Kediri itu. Kendati demikian, pihaknya tetap akan melanjutkan gugatan perdata sebesar 5 miliar yang sudah dimasukkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut. Hasil mediasi hari ini kami masih mediasi pertama karena prinsipal dari pihak tergugat atau para tergugat tidak hadir, maka mediasi ditunda pada hari Rabu minggu depan. Mas, informasinya tes DNA sudah keluar, Mas? Oh, informasi tes DNA kami sudah menerima dan hasil dari tes DNA identik. Terus langkah selanjutnya, Mas? Ya, kita saat ini yang hari ini agenda kita pada sidang perdata, dan sidang perdata ini sidang yang pertama kali dan mediasi untuk sementara kita ikuti terlebih dahulu proses persidangan ini. Mas terima Mas dengan hasil identik itu? Kalau terkait hasil identik sementara kita bisa menerima karena itu kami lihat juga dari lembaga resmi, dan langkah apa yang selanjutnya kita lakukan kita masih menunggu hasil proses mediasi kali ini. Tes DNA itu dilakukan oleh siapa, Mas? Tes DNA dilakukan oleh Mas Ferry atas melalui Rumah Sakit Bayangkara Kediri.
Hasilnya identik Mas ya? Identik. Akan ada perubahan tuntutan Mas setelah mengetahui identik? Kalau tuntutan karena gugatan kita sudah masuk, kita sementara terkait pokok perkara tetap kita lanjutkan itu. Kita sambil lalu melihat hasil dari mediasi ini. Untuk yang imateri 5 miliar itu apa ada perubahan nanti? Kalau terkait itu karena gugatan sudah masuk, kita tidak bisa merubah. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Nganjuk Samsul Huda mengatakan, dengan keluarnya hasil tes DNA tersebut, maka praktis kasus bayi berubah kelamin itu telah selesai. Dia mengakui jika kasus ini murni akibat dari keteledoran petugas. Samsul Huda juga menjelaskan tim audit etik sudah melakukan serangkaian langkah pemeriksaan dan hasilnya diketahui memang telah terjadi kesalahan atau maladministrasi. Untuk itu pihak rumah sakit pun juga telah memberikan sanksi kepada petugas yang teledor dalam melaksanakan SOP penanganan tersebut. Kalau dari sisi hukum kan gini, maladministrasi itu di dalam pasal 1365 ini ada beberapa kategori yang bahkan nanti di dalam ganti rugi itu sangat relatif gitu. Oleh karena itu saya kira kita dari mewakili pemerintah daerah sangat optimis nanti setelah kita komunikasi dengan penggugat, insya Allah adalah titik temu. Ada hal yang bisa kita sepakati. Pak, bagaimana sebenarnya SOP yang diterapkan oleh rumah sakit? Kita kemarin tanya ke humasnya rumah sakit itu, saya cek, terus dicek saja. Yang benar seperti apa pelayanan kepada masyarakat itu? Sebenarnya yang berkaitan dengan penanganan kegawat daruratan ini ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa ini menjadi hal yang barangkali kekurang hati-hatian. Yang pertama, ini kondisi pandemi COVID-19, artinya ada SOP yang memang pelayanan medis, pelayanan kedaruratan, pelayanan keperawatan ini ada standar yang memang tidak seperti biasa normatifnya, sehingga ada hambatan untuk itu. Dan yang kedua, bahwa pasien pada saat masuk di rumah sakit ini sudah menjelang pagi, artinya kondisi fisiknya para petugas tenaga pelayanan medis ini juga saya kira sama seperti penjenengan, tidak selalu prima, tidak optimal, sehingga itu. Kemudian yang ketiga, faktor yang paling penting ini adalah bagaimana ketika pasien datang, ini Ibu Arum ini kan datang dalam kondisi bayinya masih prematur, sehingga ini yang menjadi fokus ini adalah bagaimana menyelamatkan ibu dan bayinya. Sehingga saya kira untuk kesalahan memasang gelang ini saya kira ini merupakan hal administrasi, tetapi penanganan medis, penanganan kedaruratan ini sudah sesuai dengan standar operating prosedurnya rumah sakit. Kemarin itu rumah sakit membentuk tim. Apakah sudah diketahui dan siapa yang melakukan kesalahan itu dan apakah sudah ada sanksi atau tindakan gitu? Kalau dari aspek tim audit medis, kemudian audit etik sama ini sudah dilakukan, artinya memang ada kekurang hati-hatian dari tim yang menangani awal. Nanti sesuai dengan SOP pasti ada sanksi yang berkaitan dengan itu, nanti akan diterapkan oleh rumah sakit. Apapun hasil dari sidang gugatan tersebut nantinya, masyarakat Bumi Anjuk Ladang berharap RSUD Nganjuk sebagai badan layanan usaha daerah ke depan lebih meningkatkan pelayanan terhadap seluruh masyarakat. Dengan begitu dimaksudkan kejadian serupa tidak kembali terulang. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.